Halo peserta sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita akan bahas tentang garis dan sudut. Matematika kelas 7 untuk semester genap. Kedudukan dua garis. Untuk kedudukan dua garis ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dua garis saling sejajar. Apa yang dimaksud dengan dua garis saling sejajar? Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Jika garis tersebut diperpanjang tak berhingga, itu ya, tidak akan pernah bertemu dan berpotongan. Itulah yang dikatakan dengan dua garis yang sejajar. Coba diperhatikan. Nih, ya, garis K dengan garis L, garis K dengan garis L sejajar. Kenapa? Jika ini diperpanjang dengan lurus ini diperpanjang, tidak akan pernah bertemu. Ya, demikian juga garis M dengan garis L. Yang dua garis ini sejajar. Kenapa? Jika kita perpanjang ini, kita perpanjang juga ini, kita perpanjang juga dia, tidak akan pernah bertemu. Itulah yang dikatakan dengan garis sejajar. Jadi kalau misalkan ini garis pertama sejajar dengan garis kedua, kita perpanjang, dia tidak akan pernah bertemu. Itulah yang dikatakan dengan dua garis sejajar. Dua garis sejajar. Yang kedua ada dikatakan dengan dua garis berpotongan. Yang seperti apa yang dikatakan dua garis berpotongan? Dua garis berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu titik datar dan mempunyai satu titik potong. Jadi ada satu titik potongnya. Perhatikan garis D dengan garis H. Dia mempunyai satu titik potong di P, ya. Dia mempunyai satu titik potong di P. Perhatikan pada gambar kubus, dua garis yang berpotongan, misalkan garis AE. AE, ini garis AE berpotongan dengan AB, yaitu titik potongnya yang mana? A. Oke, demikian juga boleh BF atau BF itu dengan BC berpotongan di mana? Di B. Itu menentukan perpotongan dua garis pada bangun ruang. Ya, jadi kalau dikatakan dua garis berpotongan mempunyai satu titik potong, misalkan ini garis pertama, ada satu garis lagi, ini dikatakan berpotongan karena dia mempunyai satu titik potong. Beda halnya dengan dua garis yang sejajar tadi. Gimana dengan yang ketiga? Yang ketiga itu dua garis saling berimpit. Seperti apa yang dikatakan dua garis saling berimpit? Oke, baiklah peserta didik sekalian. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Perhatikan ini. Ini nampak satu garis lurus, tapi di sini ada dua garis ini, garis H dan garis G. Garis H dan garis G berimpit. Misalkan ini yang berikutnya. Ini dia garis warna hitam, ada satu garis lagi warna merah berimpit. Jadi di sini nampak kelihatan hanya satu garis. Itulah yang dikatakan dengan garis yang saling berimpit. Dua garis bersilangan. Seperti apa yang dikatakan dengan dua garis bersilangan? Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Ini perlu dilihat ya. Tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Beda halnya dengan sejajar tadi. Sejajar itu tidak akan berpotongan jika dia diperpanjang, tapi di sini tidak terletak pada satu bidang datar. Coba perhatikan. Ini garis G dengan garis H.
dia ini dikatakan bersilangan. Karena kalau diperpanjang pun garis H dengan garis G tidak akan pernah berpotongan. Oke, boleh dilihat juga di dalam bangun ruang untuk melihat garis yang bersilangan. Untuk ini tadi garis G, jika kita perpanjang semua garis G, ini tidak akan pernah berpotongan, tidak akan pernah berpotongan. Oke, sekarang dilihat di sini. Pada bangun ruang ini manakah yang bersilangan? Misalkan saya tarik garis E ke G. Berarti dia bersilangan dengan B ke D. B ke D. Karena kalau kita perpanjang ini di dalam bangun ruang tidak akan pernah bertemu. Itulah kedudukan dari beberapa garis. Sekarang kita lanjutkan untuk sudut. Sudut. Apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berimpit bersekutu. Artinya punya satu titik persekutuan. Ya, perhatikan gambar. Coba diperhatikan gambar ini. Garis A dan garis C, tapi berimpit persekutuannya di B. Yang B inilah yang disebut dengan titik sudut. Sedangkan ini kaki sudut, yang di bawah juga kaki sudut. Yang menjadi daerah sudut ini, inilah yang menjadi daerah sudutnya, ya. Oke, jadi itu pertemuannya antara dua garis perpotongannya, maka dia membentuk sudut, ya. Misalkan juga boleh kita sebut ini garis pertama, ada dari sini garis kedua. Inilah sudutnya yang dikatakan. Jadi dia membentuk sudut. Ya, itu membentuk sudut. Maka dari sini besar sudut tidak ditentukan oleh panjang kaki sudut. Tidak ada hubungannya dengan panjang kaki sudut. Dan sudut dinotasikan dengan ini tanda sudut pada gambar ini. Untuk menamakan sudut atau penamaan sudut itu perhatikan, ya, penamaan sudut itu yang pertama sudut ABC, ini lambang sudut tadi, lambang sudut itu ini ya. Ini tanda lambang sudut, berarti ini dibaca sudut ABC. ABC berarti itu si B lah artinya. Maka sudut ABC itu kita lihat yang di tengah, berarti B. Sudut bisa juga dibaca C, B, A, yaitu B yang di tengah. Maka sama juga artinya itu dengan sudut B. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini untuk ini saya sebut di sini P, ya. Ini saya sebut Q. Ini saya sebut R. Maka penamaan sudut ini adalah sudut P Q R. Boleh juga itu sama dengan sudut R Q P. Boleh juga disebut dengan sudut Q karena dia ada di Q. Inilah untuk penamaan atau memberikan notasi pada sudut. Ada berapa sudut pada gambar di bawah ini? Coba kita kenal dulu arti atau bagian dari sudut tersebut. Ya. Ada gambar, ada berapa sudut yang bisa dibentuk dari gambar ini. Dari gambar ini bisa kita cari sudut atau banyak sudut yang bisa dibentuk. AOB berarti sudut di O yang ini, ya. AOC, ya. AOD, AOE dan AOF. Itu bisa juga dia BOC, BOC. Jadi sekarang diperhatikan di sini O semuanya. BOD bisa juga BOF. Bisa juga lagi COD, boleh juga DOE, DOF. Ya. Bisa juga EOF. Jadi dari sini bisa kita sebut beberapa banyak sudut yang bisa dibentuk. Inilah pembagian dari gambar awal ini untuk menentukan sudut-sudut yang bisa dibentuk. Kita lanjut jenis-jenis sudut.
Jenis sudut ada yang pertama sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleksi. Sudut siku-siku itu artinya besarnya 90 derajat. Jadi yang mana gambar sudut siku-siku adalah ini tegak lurus. Inilah sudut yang siku-siku, yaitu yang besarnya 90 derajat. Ini yang dikatakan sudut siku-siku. Yang kedua, di sini ada dikatakan sudut lancip. Sudut lancip itu adalah besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Contoh, ini juga termasuk sudut lancip. Karena itu di bawah dari 90 derajat. Boleh juga kita buat seperti ini. Ini juga termasuk sudut lancip, ya, yang sebelah sini. Ini termasuk sudut lancip. Yang ketiga, yang mana yang dikatakan sudut tumpul. Sudut tumpul itu artinya besarnya antara 90 dan 180, ya. Berarti lewat dari 90. Ini tadi 90 ya. Berarti antaranya ini termasuk sudut tumpul, ya. Boleh juga saya gambarkan untuk sudut tumpul. Ini juga termasuk sudut tumpul, yaitu sudutnya antara 90 dan 180. Antara 90 dan 180. Jadi kalau ini kita tarik garis lurus pun, maka akan diperoleh dulu sudut siku-sikunya sudah lewat dari 90 dia, ya. Yang keempat ada namanya sudut lurus. Sudut lurus itu artinya besarnya 180 derajat. Jadi sudut lurus itu ini. Sudut antara satu garis lurus. Inilah dia 180 derajat. Ya. Boleh juga ini untuk sudut lurus. Tarik garis ini, garis lurus. Oke. Ini juga sudutnya ini sama dengan 180 derajat. Jadi sudut lurus itu adalah 180 derajat. Yang kelima ada namanya sudut refleks. Sudut refleks itu antara 180 sampai 360. Ya, 180 sampai 360. Jadi kalau kita buat tadi ini ya. Ini termasuk sudut lancip. Ini kalau dari sini lancip, ini lancip, maka sudut refleksnya itu adalah yang ini dari belakang. Ini adalah dari antara 180 sampai dengan 360. Saya buat cobalah satu lagi nih, misalkan ini. Kalau dia di sebelah sini, yang sebelah sini ini adalah sudut lancip, tapi yang diminta di sini adalah sudut refleks. Sudut refleks itu adalah yang ini, mulai dari sini yang di belakangnya. Inilah yang dikatakan dengan sudut refleks, yaitu sudut yang antara 180 dan 360. Inilah jenis dari sudut. Ukuran sudut dalam derajat. 1 derajat itu adalah besar sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran sejauh 1/360 putaran. Atau 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Ya. Ukuran sudut itu lebih kecil daripada derajat adalah menit dan detik. Ini menit, ini simbolnya ini seperti tanda koma. Sedangkan detik ini ada 2 tanda komanya. Oke, hubungannya ya, hubungannya di sini. Yang pertama, boleh kita lihat di sini untuk peserta didik sekalian bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit atau disimbolkan ini, dituliskan ini. 1 derajat sama dengan 60 menit. Ya. Jadi kalau terbalik, kebalikannya dari sini bisa kita cari bahwa 1 menit ya sama dengan 1/60 derajat. Tuh. Yang kedua, 1 menit itu kan 60 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau kita cari kebalikannya bahwa 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Maka dari sini bisa kita peroleh bahwa 1 derajat itu, 1 derajat sama dengan 1 derajat kita rubah ke detik, berarti 3.600 detik. Ini 3.600 detik.
karena 1 derajat ini 1 menit ini ya, tinggal kita kalikan 60 kali 60 sama dengan 3600. Ini untuk derajat ke dalam detik. Jadi kalau dia sebaliknya, misalkan 1 detik ke dalam derajat berarti 1/3600 ya, 1/3600 untuk derajat. Oke. Biar lebih jelas, perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan kesamaan besar. Di sini sudah dikatakan 6 derajat dicari ke dalam menit. Oke. Masih diingat kembali 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Maka kalau dia 6 menit, jadi kalau dia 6 derajat, maka 6 derajat itu sama artinya dengan 6 kali 60 menit sama dengan 360 menit. Maka jawabannya adalah 360 menit. Sedangkan yang kedua, ini detik ke derajat ya. 1 detik itu tadi 1/3600 derajat. Oke. Jadi kalau dia ditanya 200, berarti 1 detik, 2 tanda. 200 detik berarti sama dengan 200 bagi 3600 derajat. Ini nolnya kita matikan dulu, 2. Matikan 2, maka sama dengan 2/36 derajat. Atau bisa kita perkecil kembali, 1/18 derajat. Maka ini sama dengan 1/18. Gimana dengan contoh yang ketiga? Dalam derajat dan menit. Maka sama artinya dengan 35 derajat tambah 45/100. 45/100, ini 2 di belakang koma ya, kali 60 menit. Kenapa? 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Maka tinggal kita kalikan 60. Maka 35 derajat tambah, ini mati nolnya, habis. 6 dibagi 10, dibagi sama-sama dibagi 2, 3, dibagi 2, 5. Maka tinggal 45/5 kali 3 menit. Sama dengan 35 derajat ya, tambah, ini kan bisa kita bagi. 45 bagi 5 itu adalah 9. 9 kali 3 menit. Maka sama dengan 35 derajat tambah 27 menit. Atau ditulis menjadi 35 derajat 27 menit. Inilah jawabannya. Di sini dia 35, sini 27. Sekarang dengan D. Gimana cara menentukan dari derajat menit ke dalam derajat? Saya tuliskan di sini 28 derajat 48 menit. Oke. Sama dengan 28 derajat tambah 48 menit. Sama dengan 28 derajat tambah, ini kan menit. Menit ini kita rubah ke dalam derajat. 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Oke, berarti cukup kita bagi 48 bagi 60 derajat. Sama dengan 28 derajat tambah 48 bagi 60. Ya, kita perkecil sama-sama, kita bagi dengan 12. Ini juga bisa dibagi 12.
Oke, maka di sini kita bagi 12, 48 dibagi 12 itu adalah 4, dibagi 60 bagi 12 adalah 5 derajat. Maka bisa kita tuliskan ya peserta didik sekalian, 28 derajat. Ini kan udah dipelajari untuk merubah ke dalam pecahan biasa dengan desimal atau desimal ke dalam pecahan biasa kan sudah. 4/5 itu boleh kita bagi 4 bagi 5 itu sama artinya dengan 0, berarti 0,8 derajat. Maka jawabannya adalah 28 derajat tambah 0,8 derajat itu sama dengan 28,8 derajat. Kita lanjutkan pengukuran sudut dalam jarum jam. Untuk mengukur sudut dalam jarum jam ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, ada jarum pendek. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Ini jarum pendek itu menunjukkan jam. Pergeseran dihitung dari angka 12. Ya, satu putaran dia kembali lagi ke 12. Jadi kalau satu putaran itu kan 360. Dari 12 bergerak kali ke 12 berarti 360 derajat. Maka pergeseran 1 jam dia 1 jam berarti ini kan ada 12. Maka untuk pergeseran 1 jam itu berarti 360 bagi 12 berarti 30 derajat ya. Yang kedua, untuk jarum panjang. Jarum panjang, pergeseran jarum panjang dari angka 12 ya. Ini angka panjang ini. Ya, dari angka 12 kembali ke 12 itu menunjukkan 60 menit atau 1 jam. Ya, kalau jarum panjang ini bergerak kan ini bergerak. Jarum panjang bergerak dari angka 12 kembali lagi ke 12 itu menunjukkan 1 jam. 1 jam itu kan 60 menit. Maka kalau dia sudutnya kan 360 derajat, berarti 360 bagi 60 sama dengan 6 derajat. Untuk 30 derajat untuk jarum pendek dan 6 derajat untuk jarum panjang. Biar lebih jelas perhatikan pukul 3.30. Berarti dari sini pertama kita cari jarum pendek. Jarum pendeknya kan 3. 3/30 per 60 jam. Berarti kita kalikan 30. Di sini kan tadi kita kali 30. Ya, 3 kali 30 tambah 30 per 60 kalikan dengan 30. Maka 3 kali 30 itu 90. Ini matikan dulu ya, berarti 3 per 6 kali 30 sama dengan 15, 105. Sekarang kita cari untuk jarum panjang. Ya, jarum panjang itu ini kan 30 menit. Berarti 30 kali 6 untuk jarum panjang itu kan kali 6. Berarti 30 kali 6 sama dengan 180. Maka sudut antara dua jarum ini, sudutnya yang dibentuk adalah angka besar dikurang angka kecil. Berarti 180 dikurang 105 sama dengan 75. Maka sudutnya ini adalah 75. Itulah cara menentukan sudut yang dibentuk pada jarum jam. Oke, biar lebih jelas lagi coba diperhatikan. Pukul 2.24. Berarti artinya ini jarum pendeknya itu adalah 2/24 per 60 kali 30 derajat atau sama dengan 2 kali 30 dulu ya. Baru 24 per 60 kali 30. Oke, 2 kali 30 itu adalah 60. Ini kan bisa mati ya. Ini perhatikan bisa dimatikan. Oke, ini bisa mati nolnya dulu. Boleh. Nah, 24 dibagi 6 itu adalah 24 bagi 6 4. 4 kali 3 itu 12. Maka 60 tambah 12 adalah 72. Itu untuk jarum pendek. Jarum panjangnya gimana? Jarum panjang ini kan 24. Itu prosesnya ya, selalu perhatikan 24. Berarti 24 kali 6 sama dengan 144. Maka untuk menentukan sudutnya, angka besar dikurang angka kecil. Angka besarnya kan 144. Angka kecilnya 72. Kita kurangkan. Berarti 72 lah sudut yang dibentuk pukul ini. Sekarang coba perhatikan jam. Pukul 6. 180 derajat. Kita buktikan dulu dari mana 180 derajat ya. Biar paham kembali, coba saya buktikan dulu dari mana 180 derajat.
Di sini pukul 6 ya. Pukul 6 berarti artinya pendek itu sama dengan kali 30, berarti 6 kali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Oke. Untuk panjang kan di sini berapa? 0. Berarti 0 kali 6 ya 0. Maka selisihnya tetap 180. Itulah hasilnya 180. Oke, perhatikan ini pukul berapa? Ini namanya jam 03.30. Jam 3.30 ya. Jadi kalau kita mencari berapa sudutnya ini, sudut yang dibentuknya, berarti pendek dulu, cari pendek itu sama dengan ya 3/30 per 60. 3 jam, 30 per 60 jam kalikan dengan 30 derajat. Ingat ya, untuk pendek itu selalu dikali dengan 30 derajat. Dan untuk panjang baru dikali 6. Maka sama ini artinya dengan 3 kali 30 dulu tambah 30 per 60 kalikan dengan 30. Oke, sama dengan 3 kali 60 itu berapa? 90 derajat. Tambah, ini kita matikan boleh, matikan dulu nolnya. Boleh, ini 6 kita matikan. 30 bagi 6 itu 5. 5 kali 3 adalah 15. Jumlahkan 90 tambah 15 adalah 105 derajat. Sekarang kita cari panjang. Panjang, ini panjangnya kan di sini 30. Berarti cukup 30 kalikan dengan 6. Untuk panjang kan kita kalikan dengan 6. Maka 30 kali 6 180. Oke. Maka sudutnya ini itu sama dengan yang terbesar kan 180. Berarti 180 dikurang 105 sama dengan berapa? 75 derajat. Saya coba bahas lagi ini. Dari jam ini ada pukul berapa ini? Jam 5 pas. Jam 5 pas. Maka kita mencari sudutnya ini sama dengan berapa? Kita menentukan sudutnya. Berarti pertama cari pendek. Pendek itu adalah ini 5, 00. Berarti 5 kali pendek itu kalikan dengan 30 sama dengan 150 derajat. Oke. Sedangkan panjang itu sama dengan 0. Berarti 0 kali 6. Ya, 0. Maka tinggal yang terbesar kurang yang terkecil, maka sudutnya itu sama dengan 150 derajat kurang 0 sama dengan 150 derajat. Itulah sudut yang dibentuk pada pukul 5. Yang menjadi pertanyaan, gimana dengan pukul 2/24? Coba kita cari untuk pukul 2/24. Ya, pendek, jam pendeknya adalah 2/24 per 60 jam. Itu kita kali selalu kalau pendek dia kali 30 ya. Sama dengan 2 kali 30 derajat tambah 24 per 60 kali 30 derajat. 2 kali 30 itu adalah 60 derajat. Ini matikan dulu nolnya. 24 bagi 6 itu adalah 4. 4 kali 3 adalah 12 derajat. Maka jumlahkan 60 tambah 12 adalah 72 derajat. Sekarang kita cari yang panjang. Sama dengan panjang itu adalah 24. Cukup kita kalikan langsung 24 kali. Untuk panjang itu kan kali 6. Berarti 24 kali 6 144 derajat. Maka sudutnya angka besar itu 144 dikurang angka kecil 72 sama dengan 72 derajat. Maka sudutnya ini adalah
72 derajat. Itulah menentukan sudut dari jarum jam. Terima kasih untuk peserta didik sekalian. Di sini saya lampirkan beberapa soal, silakan kamu kerjakan untuk mematangkan pengetahuan kamu tentang sudut dan jenis-jenis sudut, terutama menghitung sudut dari jarum jam. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.